Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Gina Fitria. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, subtema 3, upaya menjaga pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan aksi pelestarian lingkungan bersama warga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar. Nah, menurut kalian, apakah jumlah tersebut akan terus seperti itu atau bahkan dapat berkurang? Ya, benar sekali. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang melimpah tersebut harus tetap dijaga pelestariannya, karena jumlah sumber daya alam itu terbatas. Apabila sumber daya alam dimanfaatkan secara terus-menerus, maka akan habis. Nah, keberadaan sumber daya alam ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Maka dari itu, pelestarian sumber daya alam pun harus dilakukan. Sebelum kita membahas mengenai pelestarian sumber daya alam, perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, manakah contoh kegiatan yang dapat merusak lingkungan? Ya, betul yang B ya, itu melakukan penebangan pohon secara liar. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dalam melestarikan sumber daya alam, ada yang tahu apa itu pelestarian sumber daya alam? Nah, pelestarian sumber daya alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan kepada alam. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh kegiatan manusia yang akan mengganggu pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, kegiatan penebangan dan pembakaran hutan ini dapat menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul. Nah, hal semacam tersebut dapat mempengaruhi daur hidup hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam hutan. Akibatnya, beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan dapat mencapai punah. Nah, beberapa hewan yang ada dan masih tetap hidup itu pun akan terancam ke tempat tinggalnya. Yang kedua, ada penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Hal ini dapat mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air akibat pencemaran yang dilakukan. Nah, selain itu, akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya dapat mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang menguntungkan. Kegiatan yang selanjutnya yaitu eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Nah, kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, dan jumlah oksigen berkurang serta hewan di laut kesulitan untuk bernapas. Nah, hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, ada perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Nah, akibatnya jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima yaitu penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar seperti bensin maupun solar. Nah, namun pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Nah, akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, yang selanjutnya perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Nah, perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan maupun tumbuhan.
Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Nah, yang selanjutnya perusakan terumbu karang. Perlu kalian ketahui bahwa terumbu karang ini merupakan rumah bagi hewan-hewan yang ada di laut. Nah, pengambilan terumbu karang ini dapat mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya ikan-ikan dapat kehilangan tempat tinggalnya. Dan ekosistem di laut maupun daur hidup hewan di laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan terus-menerus, lambat laun ikan-ikan pun akan punah. Begitu banyak kegiatan manusia yang dapat mengancam kepunahan hewan dan tumbuhan. Nah, pelestarian lingkungan ini penting untuk dilakukan. Nah, tahukah kalian apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, untuk melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib kita lakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan beberapa usaha. Nah, usaha yang pertama yaitu penghematan bahan bakar dan listrik. Yang kedua yaitu penggunaan energi alternatif, misalnya seperti energi matahari dan energi air. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau biasa disebut dengan reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima yaitu melakukan daur ulang bahan-bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik itu sungai, danau, maupun laut. Nah, yang selanjutnya tidak menebang hutan secara sembarangan. Nah, kita harus melakukan tebang pilih. Ada yang tahu apa itu tebang pilih? Nah, tebang pilih itu artinya menebang atau kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua, dan setelah menebang kita menanam kembali pohon-pohon tersebut dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Sedangkan kita tidak boleh menebang pohon-pohon yang lebih muda. Nah, yang kedelapan yaitu tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan-bahan peledak, karena itu dapat mengganggu ekosistem yang ada di laut. Selain melakukan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam, dalam pemanfaatan sumber daya alam pun kita harus melakukannya dengan bijak. Nah, adapun pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, yang pertama efisien dan hemat. Maksudnya yaitu tidak berlebih-lebihan, secukupnya dan seperlunya saja. Yang kedua, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, tidak merusak dan mencemari lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan alam. Untuk menjaga pelestarian alam ini harus dilakukan secara bersama-sama, dimulai dari lingkungan terkecil hingga ke lingkungan yang lebih luas, dimulai dari diri sendiri hingga di masyarakat. Nah, menjaga pelestarian alam ini merupakan kewajiban kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, betapa pentingnya menjaga pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah itu harus diwujudkan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada kerjasama antara warga masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan. Karena anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan, maka perlu dilakukan beberapa upaya dalam melakukan kerjasama. Di antaranya ialah melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Yang kedua yaitu saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Nah, dari pembelajaran tadi, coba sekarang adik-adik tuliskan contoh kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam. Ada yang tahu apa jawabannya? Ya, benar sekali. Kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam, yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan, terus kemudian penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, yang ketiga ada eksploitasi sumber daya laut, yang keempat ada perpindahan penduduk, kelima ada penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor, yang keenam ada perburuan liar, dan yang ketujuh ada perusakan terumbu karang. Nah, pertanyaan yang kedua, coba kalian tuliskan hal-hal atau upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Ada yang tahu apa jawabannya?
Ya, benar sekali. Yaitu yang pertama dengan penghematan bahan bakar dan listrik, yang kedua penggunaan energi alternatif seperti energi matahari dan energi air, yang ketiga yaitu dengan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi, yang keempat melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, yang kelima melakukan daur ulang bahan bekas, yang keenam tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut, yang ketujuh tidak menebang hutan secara sembarangan dan melakukan tebang pilih, yang kedelapan tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Nah, sekarang coba adik-adik tulis bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh masyarakat, baik itu kerjasama antar warga masyarakat maupun kerjasama antara warga masyarakat dengan pemerintah. Ada yang tahu apa jawabannya? Ya, benar sekali. Kerjasama antar warga masyarakat dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin, atau bisa juga dengan saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Selain itu juga dapat dengan cara melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar. Dan keempat yaitu dengan mengelola sampah dengan baik. Selain itu, untuk kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah itu dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada masyarakat yang merusak lingkungan. Yang kedua itu memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu dengan cara membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol kelestarian hutan. Yang keempat yaitu dengan cara menyediakan tempat pembuangan sampah. Jadi ada yang tahu apa itu pelestarian sumber daya alam? Ya, pelestarian sumber daya alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Nah, perubahan yang terjadi pun diserahkan atau dikembalikan lagi pada alam. Selanjutnya mengenai kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam, yaitu yang pertama ada penebangan hutan dan pembakaran hutan secara liar, yang kedua ada penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, yang ketiga ada eksploitasi sumber daya laut, yang keempat ada perpindahan penduduk, yang kelima ada penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor, yang keenam ada perburuan liar, dan yang ketujuh ada perusakan terumbu karang. Selanjutnya mengenai usaha atau yang dapat kita lakukan dalam melestarikan sumber daya alam, yang pertama ada penghematan bahan bakar dan listrik, yang kedua ada penggunaan energi alternatif misalnya energi matahari dan energi air, yang ketiga ada penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau biasa disebut dengan reboisasi, yang keempat melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, yang kelima melakukan daur ulang bahan bekas, yang keenam ada tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan baik sungai, danau maupun laut, yang ketujuh tidak menebang hutan secara sembarangan dan melakukan tebang pilih, yaitu di mana kita menebang pohon yang sudah berusia tua dan tidak menebang pohon yang berusia muda, kemudian menanam pohon itu kembali dengan usia yang lebih muda. Yang kedelapan yaitu tidak menangkap ikan dengan menggunakan listrik, racun, dan bahan peledak. Selanjutnya dalam memanfaatkan sumber daya alam pun kita harus melakukan dengan bijak, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak diantaranya yang pertama harus efisien dan hemat, artinya tidak berlebihan, secukupnya dan seperlunya saja. Yang kedua sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga tidak merusak dan mencemari lingkungan. Yang keempat tidak mengganggu keseimbangan alam. Dalam menjaga pelestarian sumber daya alam ini perlu dilakukan kerjasama. Nah, kerjasama pun dapat dilakukan antara warga masyarakat, diantaranya dengan melaksanakan kerja bakti, kebersihan secara rutin, selain itu saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, dan yang keempat ada mengelola sampah dengan baik. Selanjutnya mengenai kerjasama dengan pemerintah, yang pertama yaitu memberikan sanksi kepada perusak lingkungan, yang kedua memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan, yang ketiga membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol kelestarian hutan, yang keempat ada menyediakan tempat pembuangan sampah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran tema 9 subtema 3 mengenai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam telah
selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel ini dan juga YouTube channel Humanika Laboratory. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.